Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Wanita ini tidak akan disebut Dewi karena kecantikannya. Faktanya, dia bukan tandingan Mei Suyao dan Yu Qianxuan dalam hal penampilan. Meski begitu, fitur-fiturnya sangat memanjakan mata seperti sebuah mahakarya yang sempurna. Dua lainnya tentu saja luar biasa, tetapi mereka akan dibayangi oleh wanita yang tampak murni saat lahir dengan temperamen abadi. Dia memancarkan cahaya redup seolah-olah ada sungai waktu yang mengalir melalui dirinya, memberikan aura unik dan abadi. Guru, dia mendarat dengan senyuman intim setelah melihat Li Qiye, senyuman terindah di dunia. Orang lain tidak akan mampu menahan keinginan untuk memeluknya. Gadis kecil, Li Qiye tersenyum cerah, senyum itu datang dari hatinya. Ini untuk pertama kalinya Ginseng melihat pria itu tersenyum seperti ini. Siapa lagi selain Magu? Dia datang bersama dua binatang itu untuk membantu akademi. Fisik abadi, seseorang benar-benar telah melakukannya. Kaisar abadi Yin yang tercengang. Penglihatannya sempurna dan langsung menyadari bahwa wanita di hadapannya memiliki tubuh abadi yang sempurna, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya meskipun sudah berkali-kali mencoba. Keajaiban selama berabad-abad ini sungguh menakjubkan untuk disaksikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pengembangan fisik ini jauh lebih sulit daripada menjadi kaisar abadi. Sayangnya, makhluk seperti itu berdiri di hadapan mereka, sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan daripada melihat kaisar dengan 12 wasiat. Kamu adalah orang dari Akademi Dao Surgawi. Kaisar menatapnya. Dia telah mendengar tentang orang seperti itu yang dikabarkan abadi di 9 dunia tetapi tidak ada pertemuan di antara mereka. Dia akhirnya mengerti apa itu keabadian sekarang. Ya, bersiaplah sekarang. Magu tidak membuang waktu dan mengambil satu langkah ke depan. Waktu mulai mengalir dan menelan kaisar. Berdengung, daging di tubuhnya segera layu meskipun vitalitasnya sangat besar. Ledakan, keinginannya muncul dengan kekuatan agungnya untuk memulihkan dagingnya. Dia mengambil satu langkah maju, langkah yang dapat menempuh jarak miliaran mil, tetapi Magu juga melakukan hal yang sama, langkah yang mencakup miliaran tahun. Kelincahannya tidak cukup untuk melarikan diri dari sungai temporal. Kembali ke Pure, Samsara dan Li Qiye telah meneliti sungai waktu tetapi ini tidaklah sama. Mereka berdua sedang melihat hal yang sebenarnya. Sungai Magu adalah ciptaan, satu detik di dunia nyata berarti miliaran tahun di sana. Keduanya pada dasarnya berbeda. Tentu saja, Kaisar Abadi Yin yang tidak berada pada level yang sama dengan Samsara. Oleh karena itu, langkahnya tidak dapat mengejarnya. Sekarang, dia berteriak dan menyatukan kedua telapak tangan. Portal Yin yang muncul, memindahkannya dari satu dunia ke dunia lain. Dia langsung berhasil mencapai posisi Magu di sumber sungai. Dia tetap tenang dan dengan santai menunjuk ke depan. Waktu mengalir keluar seperti banjir dan melanjutkan kehancurannya. Ekspresi Yin yang berubah setelah melihat arus sementara ini. Kaisar masih takut dengan kedekatan ini. Disentuh berarti berubah menjadi abu. Merusak. Matanya menjadi berubah yin dan yang dan menyatakan kekuatan ini. Itu berubah menjadi perisai karma dan menghalangi di depannya. Siklus karma dalam bentuk perisai ini perlahan-lahan masih membusuk. Mati. Dia mengulur cukup waktu untuk mengambil satu langkah maju dan menyerang Magu. Tidak ada rasa takut dalam pertarungannya melawan kaisar yang dialami ini. Mata ketiga tiba-tiba muncul di dahi, yang berisi sifat-sifat dari awal dunia hingga sekarang. Waktu sendiri sedang ditentukan di dalam mata ini. Berdengung, kaisar langsung menghilang setelah disinai oleh cahaya mata. Dia jatuh ke dunia dengan aliran waktu yang abadi. Dia mengujinya dengan mengambil satu langkah ke depan dan sebagian tubuhnya langsung berubah menjadi mayat kering sehingga dia mundur dengan cemas. Hanya ada dua cara untuk melarikan diri dari dunia waktu ini. Pertama, memilih jalur temporal yang tepat. Sayangnya, ada jalur waktu yang tak ada habisnya dari semua makhluk hidup. Jalan seseorang hanyalah sebuah gelembung di lautan. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami seukuran laut. Metode kedua adalah menggunakan kekuatan untuk keluar dari dunia ini. Namun, ini mustahil karena kekuatan yang dibutuhkan sangat besar. Kaisar berdiri di sana dengan ekspresi serius, menyadari kesulitannya saat ini.
Li Qiye mengangguk setuju setelah melihat ini, melampaui batas, meskipun tidak cukup untuk membuka zaman baru, tapi ini membuka halaman baru dan menambahkan teks ke dalam kitab suci fisik. Hanya kamu yang bisa melakukannya saat ini. Saya harus memotretnya apa, Guru? Magu tetap tenang saat Kaisar melawan dengan sedikit kebahagiaan setelah dipuji. Sebut saja Eye of Time. Li Qiye tersenyum, saya belum memulai zaman baru namun Anda telah memperbaiki kitab suci. Nanti, ketika saya memulai zaman saya akan menggunakan kitab suci fisik baru ini sebagai salinan aslinya. Mata waktu, saya suka itu. Dia mendapati dirinya mudah puas saat berada di dekat Li Qiye seperti seorang gadis kecil yang lucu. Kesembilan kitab suci tersebut bervariasi tergantung pada zamannya. Karena mereka telah bertahan lama hingga saat ini, mereka mempunyai bentuk dan bentuk yang berbeda-beda. Pada zaman ini, secara fisiknya didasarkan pada inti dalam tetapi hal ini tidak terjadi pada zaman sebelumnya. Mungkin bagi sebagian dari mereka, itu tidak disebut kitab suci fisik. Magu telah mencapai batas fisik abadi dan bahkan menerobosnya sebelum akhir zaman. Dia telah menambahkan halaman baru, dunia yang sepenuhnya baru, ke fisik abadi, Eye of Time. Belum ada seorang pun yang pernah mencapai level ini sebelumnya. Beberapa telah menyelesaikan immortal fisik dengan sempurna, namun tidak pernah mampu menembus batas seperti Magu. Ini karena seluruh hidupnya terdiri dari pelatihan fisik abadi. Dengan hati dan pikiran yang murni, dia menggunakan metode yang agak kikuk dan sederhana untuk mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak menantang ini. Sementara itu, Kaisar sedang memutar otak tentang jalur duniawinya sendiri. Hanya dengan memutarnya dia bisa melarikan diri dari dunia ini. Pasti tempat ini, Kaisar Abadi Bailian telah tiba saat ini. Cabang-cabangnya ada di seluruh akademi dan dia akhirnya menyimpulkan bahwa High Heaven Scroll pasti ada di tempat ini. Namun, dia terkejut melihat Li Qiye dan yang lainnya. Dia mencoba tetapi tidak bisa melihatnya melalui Li Qiye. Bailian, ini bukan tempat yang kamu inginkan, enyahlah sekarang. Li Qiye terjadi. Beberapa dewa tertinggi menyaksikan dan menjadi terkejut setelah mendengarnya. Seorang pemuda berani berbicara dengan Kaisar seperti ini. Sangat ganas. Kaisar Abadi Bailian memiliki berbagai pertanyaan yang muncul di pikirannya. Dia dapat menghitung dengan mengukur berapa banyak orang yang berani berbicara di dekatnya dengan cara seperti itu. Senior, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Dia menangkupkannya dan berkata, panggil aku sesukamu. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, karena pertimbangan bahwa tidak mudah untuk sampai ke sini dari 9 dunia, aku tidak akan berteman denganmu. Pergi. Kaisar memasang ekspresi termenung, ingin mengetahui identitas Li Qiye, bukan karena takut tetapi karena penasaran. Memperbaiki. Sebuah pedang himne yang memotongnya. Pedang niat yang menakutkan menghancurkan area tersebut dengan rasa haus darah terbesar yang menusuk semua orang. Ledakan. Itu karena seorang lelaki tua mendobrak tergoda untuk memasuki dunia kuno ini. Dia memiliki 9 pedang pembunuh dewa yang melayang di langit, masing-masing mampu menebang planet. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh sama sekali dan membiarkan berteriak agar seluruh dunia mengetahuinya. Dewa terting 9 pedang. Seorang teman berkata, apakah dia gila? Kenapa dia tidak menahan auranya? Apakah kamu tidak tahu? Putra satu-satunya dihilangkan jadi siapapun yang mencoba menghentikan sekarang akan tiba. Dia akan menghancurkan semuanya hanya untuk membalas dendam. Dewa yang berpengetahuan menjelaskan. Virtues juga muncul untuk menyambut 9 pedang. Ledakan. 9 langsung pedang sampai ke ruang belajar dengan api di matanya setelah melihat Li Qiye. Nyala api yang dimuntahkan bisa membakar seluruh dunia. Binatang kecil, aku akan memenggal kepala anjingmu dan memberikannya kepada anakku. Dia meraung dan menghunus pedangnya. Aura ketakutan itu dimuntahkan lebih banyak lagi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Tempat suci dan candi mulai runtuh karena auranya. Sangat berisik. Ginseng, bawakan aku kepalanya. Li Qiye berkata tanpa emosi. Ya, bangsawan muda. Ginseng membungkuk dan maju ke depan. Dia menghilang sebelum muncul kembali di hadapan 9 pedang. Ledakan. Dia tidak membuang waktu sebelum melepaskan vitalitasnya dan bayangan samar yang meliputi karakteristik 3 binatang berbeda, naga, ular, dan anjing. Itu berputar main-main di sekeliling dan melolong dengan kekuatan yang mempertahankan dunia.
Selanjutnya 11 totemnya melayang dengan teratur di langit. Dia bukan lagi seorang lelaki tua yang lemah tetapi seorang ahli yang mampu meremehkan semua ciptaan. Itu Nether gila. Siapa pemuda itu? Mengapa Nether lunatik mematuhinya? Dewa tertinggi terkejut melihat ini. Nether lunatik, kamu ingin melawanku? Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. 9 pedang diucapkan dengan dingin. Di usianya, dia hanya memiliki satu anak laki-laki dan memuja anak laki-laki itu lebih dari apapun. Oleh karena itu, dia bersedia membayar berapapun harganya untuk membalas dendam. Dewa tertinggi 9 pedang, aku tidak keberatan kamu menelitiku untuk alasan yang berlawanan. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu bukan karena itu, tapi karena bangsawan mudaku ingin memilikinya. Semoga kehendaknya terkabul. Nether lunatik dengan tenang mengucapkannya. Meskipun temperamennya sudah tenang seiring bertambahnya usia, dia tetap anggun ketika berhadapan dengan seseorang yang berada pada level yang sama dengannya, tidak peduli dengan pria itu. Mati. Pedang 9 juga tidak membuang waktu, 9 gagang bersatu membentuk tebasan besar. Ginseng mencetak gol, bayangan bawah melonjak ke langit dan menampilkan taringnya. Sementara itu, Virtuous juga berada di ruang belajar untuk mengawasi atau membantu 9 pedang jika diperlukan. 9 pedang adalah pelindung daunnya dan telah menyelamatkannya beberapa kali. Kamu, keluarlah dari akademi sekarang juga. Li Qiye menunjuk ke arah Virtuous dan memberi perintah. Ekspresi Virtuous berubah jelek setelah sikap tidak hormat publik, atas dasar apa kamu memaksaku? Saya seorang pelajar di sini. Dulu. Fakta bahwa kamu berdiri di sini menunjukkan bahwa kamu hanya menginginkan harta karun dari ruang belajar daripada membantu. Li Qiye berkata datar. Anda, jangan salah menuduh orang. Berbudi luhur menjadi merah dan gemetar karena marah. Terus, bukan, berarti kita bisa berteman. Li Qiye membalas. Berbudi luhur tidak punya jawaban. Tentu saja mereka tidak bisa menjadi teman. Belum lagi hasutan sebelumnya, fakta bahwa Li Qiye telah membunuh 6 pedang memperkuat hubungan buruk mereka satu sama lain. Dia secara alami berada di pihak 9 pedang. Jika kita tidak bisa menjadi teman, maka aku akan lebih-lebihkan diriku sendiri dan akan mengajakmu berduel. Berbudi luhur masih muda dan ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan setelah menjadi raja. Dia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ledakan. 4 keinginannya muncul saat dia menyalurkan kekuatannya. Kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku tidak perlu mengurus seseorang setingkat kamu secara pribadi. Gu Guo, bunuh dia. Li Qiye mewakili lengan bajunya lagi sebelum memesan. Minggir, Kaisar Selatan melawan Dewa Tinggi tingkat rendah. Dia menjepit tombaknya dan memukul mundur mereka semua sebelum melompat ke langit menuju ruang belajar. Kaisar Selatan, Kaisar Abadi Bai Lian mendaki. Dia juga telah mendengar tentang keberadaan seorang jenius yang tertidur di bambu misterius, salah satu dari 10 jenius eonik. Dengan senang hati, Guru Suci. Kaisar Selatan berdiri di depan Virtuous dan menunjuk ke depan dengan tombaknya, rekan Daois, saya telah mendengar tentang bakat hebat Anda dan ingin menantang Anda hari ini. Bagus sekali. Berbudi luhur melompat ke langit dan memanggil senjata sucinya. Dia serius saat ini karena Kaisar Selatan juga memiliki 4 surat wasiat seperti dia. Ayo pergi. Tombak Kaisar Selatan langsung memblokir semua ruang di sekitar Virtuous. Mati. 12 istana Virtuous muncul dengan ledakan keras untuk menghentikan tombak itu. Keduanya mulai merusak kubah langit. Guru Suci. Kaisar Abadi Bai Lian tampak seperti baru saja melihat hantu setelah mendengar gelar ini. Dia teringat legenda kuno yang dia dengar semasa mudanya. Dia menjadi pucat karena dia sudah cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa ini bukanlah legenda. Kamu adalah Char, Kaisar dengan cepat mengubah nada suaranya, kamu adalah pemimpin dari 9 dunia kami. Sebenarnya, dia ingin mengatakan gagak atau tangan gelap di balik tirai, tapi judul-judul ini agak tidak menarik, merupakan topik yang tabu. Keberadaan ini telah melenyapkan Ming kuno yang tak terkalahkan dan menyalip salah satu kaisar mereka yang teriakannya bergema di 9 dunia. Di 13 benua, kisahnya bahkan lebih luar biasa, permulaan kaisar berburu melawan 3 ras. Kembali ke Verdant Cliff untuk pertemuan pahlawan, aku menyelamatkanmu karena tidak mudah bagi eksistensi sepertimu untuk mencapai Dao. Nantinya, Anda memang telah berhasil menapaki jalan kerajaan.
Sayangnya, pencapaian Anda di 13 benua membuat saya kekurangan, kata Li Qiye. Kaisar bermandikan keringat dingin setelah mendengar ini. Dia dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi pada hari itu. Baru setelah dia menjadi seorang kaisar dia menyadari betapa luasnya dia dengan pintu kematian. Fakta bahwa dia selamat tidak ada konstitusi dengan kekuatannya, hanya saja keberadaannya memutuskan untuk belas-belas menunjukkan belas kasihan. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam, "Senior, saya tidak tahu kedatangan Anda, mohon maafkan kekurang ajaran saya." Bersikap sedikit tidak bisa diterima karena bahkan Kaisar Ming kuno yang tak terkalahkan pun dihilangkan, apalagi orang seperti dia. Faktanya, pria itu tidak perlu melakukan apapun. Hanya satu kata darinya dan Kaisar tidak akan punya tempat tinggal di 13 benua. Pergilah sekarang, anggap pertemuan kita sebelumnya sebagai sebuah takdir. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkanku. Saat itu, Kaisar membungkuk lagi. Jika bukan karena Li Qiye menunjukkan belas kasihan, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Li Qiye dengan acuh tak acuh menerima isyarat itu. Ini akan menjadi peristiwa besar bagi orang lain tetapi tidak berarti apa-apa baginya. Kaisar dapat memprediksi hasil dari peristiwa ini sekarang. Akademi hanyalah jebakan untuk mengeluarkan Kaisar serakah dari gua mereka. Dia adalah salah satu korban tersebut. Setelah dia pergi, Li Qiye duduk di sana dengan tenang tanpa niat membantu akademi. Ini tentang waktu. Dia sambil tersenyum menatap langit. Berdengung, cahaya bersinar tiba-tiba muncul di atas dengan bentuk cermin. Ini mencakup seluruh situasi di akademi, mencerminkannya di permukaan. Seseorang pasti memata-matai medan perang ini. Namun, memata-matai bukanlah kata yang tepat karena orang tersebut melakukannya secara terang-terangan. Siapa? Dewa tertinggi berkata dengan heran. Cermin langsung seperti ini memberikan pandangan penuh tentang dunia kuno ini, tidak banyak yang mampu melakukan hal ini. Dewa tertinggi yang agak perkasa di tepi lapangan napas menarik dalam-dalam. Sesosok samar memimpin cermin ini, tampak berada di ruang yang berbeda sama sekali. Itu sangat halus dan tidak mungkin dilihat dari langit. Itu kaisar yang hebat. Seorang raja mengenalinya. Setiap orang secara alami terkejut dengan wahyu ini dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kaisar yang sangat besar ingin bergabung. Dewa tertinggi merasakan mulut menjadi kering. Ini adalah Kaisar Agung yang memiliki 12 wasiat dari ras dewa, yang ke-9 dalam sejarah yang memiliki pencapaian ini dan satu dari 4 yang selamat. 3 anggota lainnya adalah Purewut, Yiye, dan Walt. Tentu saja, Kaisar Merah dari ras iblis juga masih hidup. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia memilih untuk menghancurkan satu wasiat dan turun menjadi 11. Karena Purewut adalah individu yang sulit ditangkap, 3 lainnya adalah karakter teratas di 13 benua dan diarahkan ke arah mendalam memiliki 12 surat wasiatnya yang terbaru di antara 4 surat wasiat itu, tetapi orang-orang tidak tahu banyak tentangnya. Identitasnya dan segala hal lainnya tetap menjadi misteri. Kata orang, setelah mencapai alam ini, dia memilih menyembunyikan segalanya. Terlebih lagi, Grand Dao-nya juga tidak. Gelarnya mencerminkan sifat misteriusnya. Dia mirip dengan Purewut dalam hal ini. Namun, ada satu perbedaan. Deep masih melakukan perjalanan melintasi 13 benua sementara Purewut tidak ditemukan. Satu-satunya saat Purewut muncul secara resmi adalah selama penyerangan Ming kuno. Jika bukan karena ini, orang lain akan mengira orang ini hanya rekayasa. Sejak saat itu, Kaisar Agung ini tidak pernah muncul lagi seolah-olah dia telah menguap dari dunia ini. Kedatangan mendalam secara alami mempengaruhi kemacetan dan menimbulkan kecemasan. Akademinya sudah selesai. Keputusan otoritas surga dan Kaisar yang mendalam ada di sini secara langsung. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan jika Kaisar Abadi Fei hidup kembali. Itu pasti akan hancur. Dewa tertinggi awalnya ingin melihat situasi berkembang tetapi waktunya hampir habis. Jika dia tidak bergabung sekarang, tidak akan ada lagi kue yang tersisa. Ledakan. Portal Dao lain terbentuk di atas dengan 5 kaisar besar keluar dari sekte mereka. Ras ilahi kita tidak boleh melewatkan acara yang meriah ini. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah elegan dengan 6 surat wasiat. Kelompok Rain ada di sini, apakah para peramal sedang bergerak sekarang? Seorang penonton bertanya-tanya.
Pengamatan Kaisar yang mendalam menunjukkan pendiriannya, itulah sebabnya Kaisar Agung datang ke sini sekarang. Mungkin mereka bahkan mendapat dukungan dari mendalam. Siapa yang bertanggung jawab atas peramal sekarang? Ya, mendalam bisa memerintahkan mereka melakukan apa saja. Seorang raja yang menyaksikan berkomentar. Meskipun ras ilahi memiliki dua Kaisar Agung yang terdiri dari 12 wasiat saat ini, Purewut telah menghilang. Oleh karena itu, mendalam memiliki peran yang lebih penting saat ini. Meskipun kaisar ini tidak secara langsung memerintah seperti otoritas dunia dengan surga dan tidak menonjolkan diri, hal ini tidak berarti kurangnya keterlibatan atau prestise. Kaisar agung dari rasnya akan mengikuti semua perintahnya. Jadi, jika mendalam ingin menyerang akademi, para peramal akan dengan senang hati mematuhinya. Rekan-rekan Daois dari akademi, mohon maaf. Pemerintahan Kaisar Ilahi berbicara, kita tidak bisa duduk dengan hati yang tenang sebelum pesta besar ini, tidak ada lagi maksud yang sopan. Hari ini, kami akan membagi akademi Anda. Jadilah cerdas dan pergi, kami tidak akan membunuh yang lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para guru dan leluhur dari akademi saat ini. Mereka sudah disibukkan dengan banyak musuh dan tidak dapat menyisihkan kekuatan untuk menghadapi kelompok baru ini. Terlebih lagi, pemandangan di langit sungguh mengerikan. Memerintah, hentikan kelancanganmu. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah ramah muncul di hadapan 5 kaisar agung. Dia memiliki tongkat dengan buah persik tumbuh di salah satu ujungnya. Jadi itu kamu, Dao Brother Life Peach. Rain tertawa setelah melihat lelaki tua ini. Bambu misterius membantu kita. Alumni 10 wasiat. Seorang siswa berteriak gembira. Life Peach Immortal Monarch adalah iblis yang lulus dari akademi. Satu persatu atau berlima bersama-sama. Life Peach berbicara dengan ramah namun galak. Bagaimanapun, dia yakin bisa melawan kelimanya. Dao malu, aku akui kamu lebih kuat dariku, dan bahkan kita berlima bersama-sama. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan akademi sekarang. Rain berkata sebelum melirik ke arah cermin. Dia dengan jelas mengatakan, kita memiliki kaisar yang sangat besar di pihak kita. Life Peach tertawa terbahak-bahak, saya bukan satu-satunya kaisar dari 100 ras kami, Anda akan melihat. Hal ini membawa penghiburan bagi hati yang gugup di akademi. Benar, ingat, Heaven's Ender diciptakan oleh Kaisar Abadi Bazen, jadi jika bambu misterius membantu akademi, apakah itu berarti Heaven's Ender juga terlibat? Dewa tertinggi merasa senang dengan dirinya sendiri setelah menghubungkan titik-titik itu. Heaven's Ender adalah salah satu kekuatan terkuat dari 100 ras dan pernah bertarung melawan otoritas surga sebelumnya. Rain tersenyum menanggapi, Dao Brother Life Peach, Heaven's Ender memang tidak dapat dihentikan tetapi jangan lupa, otoritas surga masih ada. Siapa di dunia ini yang mampu melawan kekuatan dan kaisar dunia ini? Rain mengingatkan semua orang bahwa otoritas surga juga merupakan bagian dari cobaan ini. Keputusan tersebut menunjukkan niat kekuatan untuk menghancurkan akademi. Ditambah lagi, jika kaisar dunia ikut bergabung, itu hanya masalah waktu sebelum akhir. Kaisar besar juga memperhatikan dan mungkin ikut bergabung juga. Pada saat itu, siapa yang bisa menyelamatkan akademi dari dua kaisar tertinggi? Dao Brother Life Peach, silakan kembali, kamu telah mencoba yang terbaik. Rain memperhatikan kenyamanan Life Peach. Life Peach secara alami memahami hal ini tetapi dia masih dengan tenang menjawab, akademi telah memberi saya segalanya, termasuk rumah. Selama masih ada satu nafas tersisa dalam diriku, aku akan melindunginya. Pernyataannya yang tenang dan sederhana justru menyentuh hati masyarakat, khususnya para alumni dewa tertinggi. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang mereka pelajari dari akademi, apa yang mereka lakukan saat akademi menghadapi krisis. Benar, bertarung sampai mati untuk melindungi akademi. Seorang guru meraung, Bai Yungwan ada di sini sekarang, maaf, aku salah. Dewa tertinggi menjawab panggilan itu dengan raungan yang menggemparkan. Dia memasuki akademi bersama murid-muridnya dan melawan penjajah. Itu adalah dewa tertinggi Wai Teklut, kata seseorang setelah melihatnya melayang di udara, dikelilingi awan. Aku, Hong Ye, bersumpah untuk berdiri bersama akademi sampai mati. Dewa tertinggi lainnya serta ikut dan memasuki pertempuran untuk bertarung bersama para leluhur. Saudara Hong Ye, ikut sertakan aku. Dewa tertinggi ketiga bernama Jingwang tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Otoritas surga,
Kaisar Agung 12. Terus, Akademi akan bertahan selamanya atas dasar darah kita. Beberapa dewa tinggi lainnya memutuskan untuk ikut serta. Sebenarnya mereka datang lebih awal tapi ingin menonton dulu. Bahkan ada yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Namun, kata-kata Live Pitch sangat menyentuh hati mereka. Mereka mengenang masa muda mereka yang cemerlang. Akademi mungkin tidak memberi mereka panduan terbaik tetapi tentu saja mengajarkan mereka cara bertahan hidup di dunia menghancurkan yang kejam ini sambil membawa mereka ke pintu yang lebih besar. Hal ini dengan kuat membentuk landasan bagi sisa hidup mereka, memungkinkan mereka menjadi dewa tertinggi, mendominasi wilayah mereka sendiri. Hasilnya, keturunan mereka akan sejahtera. Oleh karena itu, mereka merasakan darah mereka mendidih dan memutuskan untuk membantu Akademi setelah Live Pitch memberikan tekad yang patut dicontoh. Ayo pergi. Live Pitch berhenti membuang waktu dan mengungkapkan 10 keinginannya untuk mulai menyerang kelompok Rain. Rain dan rekan-rekannya juga membalas bersama untuk menghadapi Live Pitch. Ini bukanlah musuh yang bisa mereka anggap remeh. Akademi masih menjadi tempat lahirnya 100 ras. Meskipun beberapa orang telah berkembang karena kekayaan, banyak yang masih merasa cukup anggun karena alasan pribadi dan sesuatu yang lebih besar, bahwa Akademi telah mendorong ras mereka dengan terus menambah bakat. Seorang penyiar netral berkata dengan emosi, "Ini adalah dunia yang kuat, mereka yang tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri pantas mendapatkan kematian." Sayangnya, orang-orang ini masih rela mati demi Akademi, harapan ratusan ras, meskipun itu bukan sekte mereka. Siapa yang mampu menghentikan 12 kaisar? Meski mendapat lebih banyak perbaikan, masalahnya masih sama mengerikannya seperti sebelumnya. Kaisar yang mendalam masih tampak di cermin dan menanamkan rasa takut pada kepadatan. Berdengung, tiba-tiba, sinar hijau mencapai seluruh Akademi. Dedaunan hijau berterbangan ke bawah dan memenuhi tempat itu dengan kekuatan hidup yang subur. Sebuah pohon muda muncul dari tanah dan perlahan tumbuh menjadi pohon raksasa. Namun, hanya ada satu daun di atasnya. Daun tunggal ini melambangkan penciptaan dunia baru. Semua leluhur, guru, dan dewa tertinggi pendukungnya langsung bersemangat. Mereka merasakan kekuatan mereka kembali ke tubuh mereka dan semua kelelahan hilang. Bahkan luka mereka semakin menutup dengan kecepatan yang terlihat. Raja Abadi Yiye, teriak seorang leluhur. Jeritannya tidak terlalu keras tapi semua orang mendengar nama itu dengan jelas karena sifatnya yang mengejutkan dan mengancam. Kaisar 12 wasiat kita ada di sini. Penonton secara alami berteriak seperti orang gila. Beberapa siswa bahkan meneteskan air mata, Raja Manusia kami. Ini adalah satu-satunya kaisar dengan 12 keinginan dari 100 ras, kebanggaan manusia. Dia adalah darah campuran dari roh menawan dan manusia, tetapi manusia berasumsi sebagai milik mereka. Raja itu akan datang. Bahkan Kaisar Agung yang menyaksikan pun menarik napas dalam-dalam. Legenda dari 100 ras, satu-satunya orang yang bisa menghentikan dunia dan mendalam. Keberadaan Yiye memberi harapan. Selama Kaisar ini masih ada, 100 ras percaya bahwa mereka masih bisa bersaing melawan 3 ras. Apakah Raja Abadi Yiye masuk sekarang? Seseorang di dekatnya sambil melihat ke arah pohon raksasa itu. Tidak menimbulkan itu, sama seperti kaisar yang mendalam. Mereka menunggu pihak lain untuk bertindak terlebih dahulu. Kata satu dewa tertinggi. Tidak, 12 kaisar wasiat ini tidak akan terjadi secara sembarangan, eksekusi surgawi terlalu menakutkan. Meskipun ini adalah dunia kuno dan bukan 13 benua yang mengurangi peluangnya, kemungkinan mereka menggunakan salah satu jauh lebih tinggi dari kaisar biasa. Ditambah lagi, jika 2 dari mereka bertarung, kemungkinannya menjadi 2 kali lipat. Kaisar Agung tingkat rendah setuju dengan anggukan. Sementara itu, para siswa akademi menemukan penghiburan, setidaknya seseorang dapat menghadapi kaisar yang mendalam sekarang. Kaisar yang mendalam telah menjadi iblis dalam pikiran mereka sejauh ini, tetapi kemunculan Raja Abadi Yiye memberi mereka harapan akan kesempatan untuk menyalahkan keadaan. Sebagai dewa tertinggi dengan 11 totem, Ginseng masih merasa takjub saat melihat pohon itu. Namun hal ini tidak terjadi pada dewa tertinggi 9 pedang dan para penyerangnya. Ini merupakan perkembangan yang buruk. Sudah waktunya bagi kakek tua Qian untuk naik ke panggung. Li Qiye tidak terkejut sama sekali. Ini semua sesuai ekspektasinya sehingga dia menunggu musuh lamanya, Kaisar Dunia. Berdengung,
Portal lain muncul di langit dengan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat kuat, melintasi satu benua ke benua lain. Ada singgasana batu di sisi portal lain, diukir dengan indah, sederhana dan tanpa hiasan, namun orang-orang tidak mau ingin bersujud di hadapan prestise pemerintahannya. Seorang pria yang mampu memikul surga yang tinggi memimpin tahta ini dengan cara yang mengagumkan. Meskipun berada di dunia yang berbeda, dia langsung menyebutkan banyak orang di sini, termasuk kaisar lainnya. Kaisar dunia, orang-orang memintanya setelah melihatnya. Ini adalah gelar eksplosif dengan pencegahan terbesar. Ini adalah seseorang dari klan kuno dengan 12 wasiat dan persenjataan abadi sejati selain membawa kitab suci surgawi, pemimpin otoritas surga dan rasnya. Dia memiliki banyak kekayaan dan legenda. Setelah berakhirnya generasi Flame dan Deep South, ini menjadi era kaisar dunia. Belakangan, kaisar-kaisar lain dengan 12 wasiat muncul namun bukan tanda kaisar dunia dalam hal pengaruh dan otoritas. Dia bahkan bisa memberi perintah kepada iblis dan peramal. Beberapa orang mengira sebagai pemimpin dari ras ketiga. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Penampilannya di singgasananya saja yang lebih menggema dari apapun. Kaisar dunia, bahkan para jenius terhebat pun bergidik sebelum kemunculannya. Beberapa guru juga merasa ngeri, tepat ketika mereka memikirkan masalah menjadi lebih baik. Apakah itu otoritas surga? Seseorang bertanya-tanya tentang lokasi tahta itu. Dia hanya menunjukkan wajahnya dan belum datang. Portal daunnya yang hanya dapat diaktifkan olehnya terhubung ke dunia lain. Generasi ini tidak akan sama lagi. Beberapa kaisar kagum dengan skala pertempuran ini. 3 dari 4 kaisar terkuat hadir di luar Purewood. Apakah pernah ada tontonan yang luar biasa sebelumnya? Seseorang berkata dengan heran. Kerumunan memikirkan konsekuensi dari serangan ketiga kaisar teratas pada saat yang bersamaan. Dunia kuno ini mungkin akan hancur bersama dengan akademi. Berdengung, 2 kaisar besar keluar dari portal ini. Yang satu memiliki tombak yang berapi-api sementara yang lain memilih pedang surgawi dengan rasa haus darah yang sangat besar. Udara berubah seketika, menyebabkan penonton bergidik tak terkendali. Kaisar ilahi tepi dewa dan kaisar iblis tombak naga. Orang-orang saling melirik karena keduanya bukan penghuni surga. Mengapa keduanya keluar dari sana? Apakah mereka bergabung dengan otoritas surga? Dewa tertinggi bingung. Namun hal ini tidak mustahil. God Age memiliki 9 wasiat sementara Dragon Spear memiliki 10. Yang terakhir ini jelas memenuhi syarat. Belum tentu saja. Kaisar Agung tingkat rendah dari ras iblis menjelaskan, jangan lupakan aliansi perang, organisasi untuk Kaisar Agung muda. Keduanya berasal dari sana. Hitung aliansi perang kita. Kedua kaisar besar itu tertawa dan menyiapkan senjata mereka sebelum terjun ke medan perang. War Alliance adalah organisasi terbaru untuk Kaisar Agung. Meskipun baru didirikan, namun memiliki potensi besar karena anggotanya yang menjanjikan. Ayo pergi. Kedua kaisar ini cukup kuat tetapi para guru dari akademi masih berusaha menghentikan mereka. Gemuruh, pertempuran semakin intensif. Meskipun akademi mendapat bantuan bala bantuan dalam jumlah besar, jumlah musuh masih jauh lebih banyak daripada mereka. Ia mengalami kesulitan dalam menghadapi gelombang penyerang. Merusak, pangeran abadi yang melonjak meraung. Dia melawan sosok singa sambil mengeluarkan formasi besar untuk menyerang Dragon Spear. Dia memiliki keunggulan mutlak melawan makhluk ini tetapi hal ini tidak terjadi lagi ketika Dragon Spear bergabung. Berdengung, portal dao dari otoritas surga dibuka lagi dengan 1 kaisar melangkah keluar dan membuat garis. 8 kaisar agung, penonton merasa ngeri. Otoritas surga akhirnya memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan akademi. Kedelapan orang itu berdiri di sana dan tidak terburu-buru menyerang. Mereka mengeluarkan nafas pembunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika seseorang mengetahui situasi penyergapan selama kenaikan Li Qiye, mereka akan mengetahui bahwa 8 kaisar ini terlibat, masing-masing menggunakan 2 keinginan untuk datang ke sana. Namun, mereka ada di sini secara langsung sekarang. Sebaliknya, 4 kaisar yang datang sendiri seperti Dao Dragon tidak hadir. Sudah berakhir, beberapa guru merasa putus asa saat ini. Bahkan ada yang mengeluh. 10 kaisar besar baru saja bergabung, ini benar-benar pukulan fatal bagi akademi. Ledakan, area tengah telah ditembus. Seorang kaisar berhasil menarik perbendaharaan dari dalam tanah. Gemuruh,
Akademi kembali direbut karena beberapa leluhur di platform tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Hal ini memungkinkan dunia kuno berkembang lagi. Tempat itu kesulitan menahan tekanan ini. Kehancuran sudah pasti akan segera terjadi. Kita harus lari sekarang. Seorang siswa yang putus asa berlari keluar dari akademi, mendapati dirinya tidak punya pilihan lain. Para dewa tertinggi yang menyaksikan menjadi emosional. Raksasa abadi akhirnya akan jatuh. Sudah waktunya orang itu datang. Kaisar dunia mengungkap akademi dengan mendalam. Saatnya saya bergabung. Tepat pada saat ini, Li Qiye tersenyum di dalam ruang belajar. Dia muncul di langit di atas akademi selanjutnya. Kaisar dunia memancarkan sinar mengerikan dari matanya setelah melihat Li Qiye. Ledakan. Li Qiye mengeluarkan segel dunianya dan mengubahnya menjadi keranjang penakluk naga, melepaskan pemusnahan surgawi, pemetikan abadi, dari lubang yang sekarang sebesar gunung. Hukum Kaisar abadi dicurahkan dalam bentuk tangan raksasa. Mereka bertujuan untuk menangkap Kaisar dan dewa tertinggi yang menyerang akademi. Merusak. Beberapa memilih untuk berlari dengan kecepatan luar biasa. Sementara yang lain menyerang hukum. Kemungkinan besar berhasil melarikan diri di luar beberapa dewa tertinggi yang lebih lemah. Ini dilemparkan ke dalam keranjang dan dimurnikan. Tindakan pertama Li Qiye langsung menarik semua perhatian para penjajah. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada nenek moyang akademi. Saatnya keluar dari akademi. Li Qiye tertawa kecil sambil duduk di kursinya di langit. Dia mengangkat tangan, menciptakan gebrakan. Retakan, retakan. Selanjutnya, bangunan-bangunan di ruang belajar tiba-tiba berkumpul membentuk sebuah istana yang megah. Ledakan. Itu memancarkan kekuatan kehancuran dunia yang meluas ke seluruh penjajah. Mundur. Bahkan para kaisar pun terkejut, tidak ingin menahan kekuatan ini. Mereka langsung melonjak di atas 9 cakrawala. Beberapa dewa tertinggi terlalu lambat dan langsung berubah menjadi abu tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Para penonton bergidik setelah melihat kekuatan menakjubkan ini. Istana Langit Tinggi. Sosok yang menjulang singa mengungkapkan asal-muasal kekuatan ini dan meraih istana dengan telapak tangan raksasa. Li Qiye mencibir dan mengubah istana menjadi sumber yang memancarkan cahaya menyala-nyala, yang mampu membunuh kaisar. Itu terlalu cepat dan gambar itu tidak bisa lepas dari penembusan di bagian dada. Pengecut, tunjukkan dirimu. Soaring Immortal Prince meraung dan memanfaatkan momen ini. Hukum dari akademi langsung keluar dan mengunci 14 surat wasiat di dalam sosok berkepala singa. Gemuruh. Istana kemudian menjual api yang mampu meresmikan wasiat. Tidak baik, kita harus sampai di sini sekarang. Raja abadi yang berkehendak 11 tercengang dan diperintahkan. Ledakan. 14 sosok agung segera muncul untuk mendapatkan kembali kendali. Memperbaiki. Hukum yang mengunci keinginan mereka telah diputuskan. Ini memang kelompok yang meneror. Raja Abadi Frisky, seorang penonton tersentak setelah melihat 11 Raja Wasiat. Dia seorang alumni, kata dewa tertinggi dengan tenang. Sialan kamu, seorang anggota dari 100 ras penuh gigi. Frisky adalah salah satu raja terkuat dari 100 ras, nenek-nenek moyang sekte Frisky. 5 raja dari sekte Frisky, 3 raja dari perenungan, dan 6 raja lagi dari 100 ras. Di luar Frisky Immortal Monarch, 3 lainnya adalah alumni. Seseorang menghitung, perenungan memiliki 4 raja tetapi yang pertama jatuh ke eksekusi surgawi. 100 ras lebih ingin menghancurkan akademi daripada kita. Komentar dewa tertinggi iblis. Paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu, atau lebih tepatnya, gunung tidak bisa memiliki 2 harimau. Seorang kaisar agung dari ras dewa mencibir, saya yakin mereka sudah lama mendambakan akademi. Misalnya, Frisky Immortal Monarch adalah seorang alumni jadi dia tahu jumlah harta yang dimiliki akademi. Bagaimana mungkin dia tidak mengencangkannya dengan hal ini? Dia juga bukan satu-satunya yang tidak tahu terima kasih. Pangeran menatap mereka dan berkata dengan kasar. Frisky menjadi sedikit merah, ini memang tindakan yang tercela. Namun demikian, dia berkata, Pangeran, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Pangeran menyelesaikan dan tidak repot-repot menjawab. Logika ini memang sudah sering ia alami sepanjang hidupnya. Kami hanya menginginkan istana langit tinggi, serahkan dan kami akan segera pergi. Kelompok Frisky dipaparkan pada artefak ini.
Seorang kaisar agung mendengar ini dan menatap ke arah istana kuno. Itu adalah gulungan surga tinggi yang legendaris, yang dikabarkan sebagai yang terbaik. Tentu saja tidak ada yang tahu apakah klaim ini benar atau tidak. Namun, setelah melihat kekuatan sebelumnya, mereka berpikir cukup masuk akal. Kamu pasti sedang bermimpi. Li Qiye terkekeh dan menunjuk ke arah istana, menyebabkan istana itu mengecil hingga seukuran kepalan tangan sambil melayang di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang melupakan seluruh akademi. Semua mata tertarik pada artefak pamungkas ini. Lagi pula, apa yang lebih berharga jika dibandingkan? Yang terbaik adalah mengambil item ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Dao arogan, aku tidak tahu siapa kamu tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, masalah sudah beres. Anda tidak akan bisa melindungi akademi atau menyimpan artefak itu. Serahkan, kami akan melindunginya demi 100 ras. Frisky melangkah maju dan memimpin kelompoknya yang terdiri dari 13 kaisar. Satu-satunya hal yang ada di mata mereka saat ini adalah istana. Betapa tidak tahu malunya. Sebuah cibiran menjawabnya dengan penampakan-penampakan biru. Seseorang sedang menunggangi seekor banteng. Dia tampak bebas dan santai, mampu memikul dunia dan bertindak sebagai penggembalanya. Frisky, orang malang sepertimu bisa menjadi raja memang merupakan keajaiban selama berabad-abad. Kaisar abadi Mutian, seseorang mengenali penunggang banteng ini. Kaisar lain dari 9 dunia. Satu orang menjadi bersemangat. Ini adalah seorang kaisar dari Heavenward dan memiliki akses ke beberapa teknik luar biasa. Frisky tetap tenang meskipun dia berada dalam posisi melirik. Ini hanyalah sifat kehidupan. Rekan Daois Mutian, dapatkah Anda dengan jujur mengatakan bahwa Anda tidak pernah mengambil sesuatu dari orang lain? Mutian tersenyum menanggapi, saya telah menindas dan membunuh banyak orang yang lebih lemah dari saya. Namun, saya tidak pernah menjadi pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Seseorang seperti itu tidak pantas menjadi raja abadi. Jadi, aku akan membunuhmu hari ini untuk membersihkan akademi dari hama. Mutian, kamu pikir aku takut padamu? Kita lihat saja siapa yang akan terjatuh. Frisky berteriak setelah mendengar komentar kasar tersebut. Ayo, kita akan bertempur. Mutian melambai dan menantang. Aku juga akan menyingkirkan akademi dan ratusan ras dari orang-orang malang ini. Pangeran abadi yang melonjak juga ingin sekali membunuh. Rasa haus darahnya melanda 13 raja lainnya di belakang Frisky. Haha, hitunglah kita berdua, pangeran kekaisaran. Harimau tiran tertawa dan berkata, saya juga paling meremehkan pelaku. Live Peach siap menjatuhkan raja-raja ini bersama sang pangeran. Sementara itu, kaisar agung dari 3 ras mencibir karena ini adalah momen yang bertujuan bagi 100 ras. Tentu saja mereka rela melihat para raja saling membunuh sambil menunggu kesempatan yang lebih baik. Lindungi akademi terlebih dahulu. Nenek moyang akademi juga sangat bersemangat, tetapi Li Qiye menceritakan mereka sambil tersenyum. Para leluhur akhirnya menyadari inilah saatnya. Mereka sekali lagi mengambil alih platform tersebut. Itu menyala dan akademi menjadi stabil dengan penghalang pertahanannya diperkuat. Mutian, tidak perlu terburu-buru membunuh orang-orang bodoh ini. Banyak orang yang masih menonton. Li Qiye memberitahu Kaisar. Anda benar, Guru. Kaisar membungkuk ke arah Li Qiye. Dia kemudian berbalik ke arah Frisky dan berkata, mataku mengutarakanmu. Frisky berbaur dan juga tidak terburu-buru menyerang. Dia tahu bahwa Kaisar Agung sedang menunggu untuk mengambil keuntungan dari situasi ini sehingga dia tetap fokus pada tujuannya, Istana Langit Tinggi. Para Kaisar Agung saling melirik setelah melihat bahwa para raja ini tidak akan bertengkar di antara mereka sendiri. Frisky dan Mutian tidak bisa bertarung satu sama lain saat ini. Sementara itu, Kaisar Agung menjadi tidak sabar setelah melihat istana yang berada di sekitar Li Qiye. Bagaimanapun juga, ini adalah gulungan surga tinggi terhebat dalam sejarah. Kelompok 6 Dragon Spear perlahan-lahan datang ke sekeliling Li Qiye. Semua orang bertindak dengan hati-hati karena fokus saat ini di bidang ini. Li Qiye tersenyum setelah melihat kelompok itu, oh, kalian berenam juga menginginkannya. Dao bro, kamu pasti tipe yang mendominasi karena kamu berani melawan arus, aku yakin kamu tidak akan keberatan jika lebih banyak orang bergabung. Oblivion berkata, jika kami berenam tidak bisa menghadapimu bersama, maka kamilah yang harus disalahkan karena melebih-lebihkan diri kami sendiri. Li Qiye menjawab, namun,
Imajinasi seperti itu, kalian semua memang melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Para dewa tertinggi terkejut melihat tanggapan ini. Seseorang bertanya-tanya, siapakah orang ini? Berani mengatakan begitu banyak, apakah dia tidak tahu bahwa ada 2 kaisar 10 yang bersedia dalam kelompok itu? Kalau begitu aku yakin kamu tidak akan keberatan berdebat dengan kami. Dragon Spear balas tersenyum, jika kami kalah, maka kami tidak akan mengeluh. Jika kami menang, kami hanya menginginkan istana itu. Apakah kamu bersedia bertarung menggunakan kekuatanmu sendiri tanpa istana? Dragon Spear mencoba memukul harga diri Li Qiye. Lagi pula, mereka tentu saja mewaspadai senjata itu. Sementara itu, kaisar lainnya memilih untuk menonton karena jika kelompok Dragon Spear menang, mereka bisa mencurinya dari mereka. Jika mereka kalah, itu lebih baik. Mereka bisa melihat betapa kuatnya Li Qiye berkat umpan meriam ini. Hanya kalian berenam, tidak sulit sama sekali. Saya sendiri sudah cukup. Suaranya ganas menggema di seluruh dataran. Seorang pria dengan semangat besar dan jubah hitam berjalan dari cakrawala. Setiap langkah membuat dunia menjadi gelap seolah dia abadi selamanya. Temperamen memanasnya bahkan lebih mengerikan daripada aura pemerintahannya. Seolah-olah dia adalah lubang hitam terbesar yang pernah ada. Kaisar abadi Tunri, teriak seorang raja. Orang-orang bergidik setelah mendengar gelar ini, terutama mereka yang mengetahui Kaisar Hun. Kaisar saat itu ulet dan berjuang melawan beberapa kaisar agung sendirian. Dia adalah salah satu dari 5 orang di Soaring Immortal dan juga bergabung dengan gudang kuno Kaisar abadi Minren. Dia juga bukan hanya seorang kaisar karena dia juga memiliki fisik jahat pemakan surga yang telah sempurna. Pria itu ingin bertarung ke-6 melawan kaisar sendirian saat ini. Ingatlah bahwa Oblivion dan Dragon Spear sama-sama memiliki 10 wasiat sementara yang lainnya masih merupakan kaisar yang relatif kuat. Ini adalah kekuatan yang sangat buruk bagi lawan. Sayangnya, Tunri tidak peduli seolah-olah itu bukan apa-apa di matanya. Oblivion dan Dragon Spear sama-sama menjadi serius, tidak berani meremehkan musuh baru ini. Kaisar abadi Tunri berjalan ke arah Li Qiye dan membungkuk dalam-dalam, mohon maaf atas keterlambatan saya, Guru Suci. Senang sekali kamu ada di sini, sedikit terlambat tidak masalah. Li Qiye mengangguk sambil duduk di kursinya. Kaisar menangkupkan berkumpul sebelum melihat ke-6 kaisar agung dan tertawa, kalian berenam saat ini tidak memenuhi syarat untuk menantang Guru Suci. Aku, Ye Yunzu, akan melawanmu. Nada keras hilang di telinga ke-6 kaisar karena kata-kata yang mengejutkan mereka adalah Guru Suci. Ekspresi mereka berubah total, bahkan Frisky dengan 11 wasiatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Mereka mempunyai 3-5 surat wasiat bernasib jauh lebih baik. Mereka tidak tahu apa yang disajikan oleh gelar ini, hanya merasa sedikit aneh bahwa seseorang seperti Kaisar Abadi Tunri begitu menghormati Li Qiye. Guru Suci, siapa itu? Apakah dia guru yang lebih baik dari kakekmu? Penonton yang kuat tidak mengetahui cerita di dalamnya. Salah satu guru di akademi yang dihormati oleh para kaisar adalah Mo Qianjun. Inilah alasan mengapa mereka menemukan kakekmu. Kaisar yang lebih lemah berasumsi bahwa Li Qiye juga merupakan guru bergengsi di akademi. Hal ini tidak terjadi pada kaisar yang begitu dekat dengan puncaknya. Mereka sadar bahwa kisah legendaris 100 ras bukan sekedar legenda. Ini adalah keberadaan nyata, tangan gelap di balik tirai. Dia pernah mengendalikan pergerakan 13 benua, musuh bebuyutan kaisar dunia selama beberapa generasi. Bayangkan saja, bahkan kaisar dunia pun tidak bisa menjatuhkan orang ini. Meskipun mereka belum merasakan kemampuan mengerikannya, namanya saja sudah cukup menimbulkan rasa takut pada mereka. Dia kembali. Seorang raja gemetar. Legenda khusus ini telah lama hilang. Ada yang mengatakan dia telah terjatuh ke 9 dunia. Yang lain mengatakan bahwa dia telah terbunuh dalam pertempuran terakhir atau dia terjebak di lokasi misterius. Sayangnya, sebagian besar tidak mengira dia masih berada di sini, di 13 benua. Beberapa di antara mereka merasa terjatuh ke dalam lubang yang digali oleh orang lain. Akademi hanyalah sepotong daging yang gemuk untuk memikat mereka ke dalam lubang. Kerutan muncul saat orang lain keluar dari portal Dao Otoritas Surga. Ini adalah pemuda yang penuh semangat dengan aura yang sangat tajam. Dia memiliki pedang kuno yang diikatkan di punggungnya, keduanya tampak menjadi satu. Kaisar pedang ada di sini sekarang.
Kaisar Agung dari ras surga tampaknya menghormati pria itu. Kaisar ke-9 dari klan Qian. Gumam satu dewa tertinggi. Ini adalah salah satu kaisar agung yang paling berbakat, beberapa percaya bahwa dia adalah versi Wildad yang sukses. Ia dilahirkan dengan salah satu dari dua garis keturunan kuno dari ras surga. Selain latar belakangnya, hal ini membuatnya ditakdirkan untuk menjadi hebat. Tentu saja, dia tidak mengecewakan orang lain, dan akhirnya menjadi kaisar dengan 11 keinginan, hanya satu keinginan yang bisa mengejar leluhurnya, kaisar dunia. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak mendapatkan ke-12 surat wasiat tersebut. Dia terpikat dengan dao pedang dan dianggap tak berkompetisi dalam hal ini, karena itulah gelarnya. Selain itu, orang-orang percaya bahwa dia adalah orang nomor 2 di otoritas surga. Sekte ini ingin mengangkatnya sebagai penerusnya. Di posisi luar biasa ini, ia juga mendirikan War Alliance, kelompok kaisar termuda dan paling menjanjikan. Baik Dragon Spear maupun God Age diundang untuk bergabung olehnya. Kaisar Pedang adalah kaisar agung paling terkenal dalam beberapa generasi terakhir. Ini menunjukkan sumber daya dan pengaruh klannya, mampu menghasilkan bakat hebat yang hampir mendapat 12 surat wasiat. Meskipun kehilangan satu, garis keturunannya memungkinkan dia untuk menutupi kekurangan ini. Banyak yang percaya bahwa dia akan menggantikan kaisar dunia di kemudian hari. Tentu saja, diam-diam beberapa orang mengkhawatirkan posisi prestisiusnya. Kaisar dunia sudah menjadi sosok yang sangat penting di dunia langit selain memimpin otoritas surga. Jika pedang telah menjadi kaisar 12 wasiat, maka klan Qian akan memiliki 2 kaisar. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan garis keturunan kekuasaan atau bahkan ras apapun di dunia. Dengan demikian, hasilnya cukup menguntungkan bagi semua orang karena Qian tidak menjadi ancaman yang besar. Guru Suci, saya telah mendengar peringkat Anda. Kaisar Pedang datang sebelum Li Qiye dan tetap berani. Li Qiye memandang sambil tersenyum lebar, keturunan Qian memang mampu. Seekor harimau tidak akan pernah melahirkan seekor anjing atau itu akan menodai reputasi leluhur Anda. Karena itu, dia melihat ke arah kaisar dunia di luar portal. Dunia tidak merespons dan hanya duduk di sana, tidak ada yang bisa membaca pikiran. Aku, Kaisar Pedang, tidak perlu bergantung pada leluhur. Suo tertawa bangga dan menyatakan, dunia takut padamu tapi aku ingin melihat apakah kamu tidak stabil seperti rumor yang beredar atau tidak. Kamu seharusnya takut padaku. Li Qiye menyembunyikan dan berkata, kembalilah dan mintalah leluhurmu untuk menceritakan kisah lama antara aku dan dia. Dia kemudian berteriak ke portal, hei, kakek tua, apakah kamu tidak memahami apapun? Sepertinya Anda tidak mengajar anak-anak Anda dengan baik, lihat yang ini, Kaisar Agung yang memiliki 11 wasiat tetapi masih sangat pemarah. Anda telah mengecewakannya. Kaisar dunia dengan tenang menjawab, yang muda punya gayanya sendiri. Mereka adalah tuan atas hidup mereka. Hentikan retorikamu yang menghina. Pedang sangat tidak senang dengan sikap Li Qiye, saya adalah saya, klan Qian adalah klannya, saya hanya menantang Anda hari ini, tidak mewakili apapun. Para kaisar saling melirik setelah mendengar ini, bukan hanya karena tantangan yang berani. Lebih penting lagi, isinya layak untuk direnungkan. Pedang adalah kaisar Qian yang ke-9 dan sangat dihormati. Mereka mempersiapkannya agar berpotensi menjadi penerus kaisar dunia. Namun, rumor menyebutkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Hal ini meningkat hingga mereka saling menodongkan senjata. Oleh karena itu, Pedang bergabung dengan pengadilan surgawi dan jarang mewakili klannya sendiri. Tidak ada yang tahu alasan pasti terjadinya pertengkaran tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa Pedang ingin lepas dari kendali leluhurnya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Jika dia terus tinggal di klan, dia akan selalu berada di bawah bayang-bayang kaisar dunia terlepas dari pencapaiannya yang sebenarnya. Ini mungkin alasan mengapa dia bergabung dengan pengadilan surgawi dan bukannya otoritas surga. Oh, aku ambil kembali, sepertinya itu adalah sketsa dari generasi ke generasi. Li Qiye tersenyum dan kecewa, hanya kaisar dengan 11 wasiat, yang tidak bisa mencapai puncak. Nenek moyangmu mungkin bisa melakukan sesuatu sebelum aku, tapi semut sepertimu hanya bisa melompat 1 atau 2 kali. Nada yang besar sekali. Pedang merengut dengan mata yang berkedip-kedip sebelum membalas, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda yang tak terkalahkan.
Tidak perlu untuk itu. Kamu tidak akan mampu mengatasinya dan kakek tua itu akan sedih karena kehilangan keturunan sepertimu. Ditambah lagi, aku ingin tahu berapa yang akan dia bayarkan sebagai tebusan untuk hidupmu. Li Qiye menggoda dengan seringai lucu. Dia kemudian berbalik ke arah Kaisar Dunia. Hei, kakek tua, berapa nilai keturunanmu? Jika Anda membayar harga ini, saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkannya. Kaisar tidak berkata apa-apa setelah mendengar ini. Siapa di dunia ini yang berani berbicara dengan Kaisar Dunia seperti ini? Bahkan seseorang seperti Kaisar yang mendalam tidak akan berani menyebut dunia sebagai kakek tua. Tampaknya olah dunia tidak lebih dari seorang lelaki tua di mata Li Qiye. Pedang kecil, jangan gegabah. Kaisar Dunia Perdagangan. Aku tahu. Pedang merengut. Tanggapan ini membuat semua orang mengerti bahwa rumor tersebut cukup masuk akal. Keduanya memiliki hubungan yang buruk dan Sword lebih merupakan pemberontak. Pedang mengangkat kelopaknya ke arah Li Qiye dan berkata dengan dingin, Guru Suci, apakah kamu berani melawanku? Anggap saja aku junior yang ingin mendapat pelajaran. Guru Suci tidak perlu mengajarimu. Kaisar Pedang, izinkan saya dan Anda berbicara tentang Dao Pedang tertinggi. Sebuah suara sejelas batu giok muncul. Pendatang baru adalah seorang pria parubaya dengan jubah berkibar dan pedang panjang sebagai senjata pilihannya. Tubuhnya yang seperti batu giok tidak memancarkan aura yang menindas, melainkan sesuatu yang mirip dengan pancaran seorang sarjana yang lembut. Faktanya, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kaisar. Kaisar abadi Renxian. Karakteristiknya cukup unik sehingga seseorang dapat mengenalinya dengan tergesa-gesa. Kaisar lain dengan dao pedang yang tak terkalahkan, ini akan menjadi pertarungan yang patut disaksikan. Gumam yang lain. Ini adalah kaisar kelima dari Soaring Immortal dengan jumlah garis keturunan Ming kuno yang dapat diabaikan. Oleh karena itu, dia menanggung beban yang tak terbatas untuk menghilangkannya. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia adalah bagian dari umat manusia dan 9 dunia. Dia mengatasi godaan garis keturunan ini dan memilih Grand Dao-nya sendiri. Pria itu juga terpikat dengan pedang Dao seperti Kaisar Pedang. Rumor mengatakan bahwa setelah tiba di dunia berakhir, dia fokus pada jalan ini dan menemukan sesuatu yang unik. Dengan demikian, Kaisar Pedang masih dianggap junior dalam aspek ini meski mencapai ketinggian yang tak tertandingi. Guru Suci, sudah lama tidak bertemu. Kaisar abadi Renxian membungkuk dalam-dalam setelah melihat Li Qiye. Li Qiye mengangguk setuju, seorang kaisar dari Soaring Immortal adalah kebanggaan 9 dunia, permata umat manusia. Terima kasih atas pujianmu yang tinggi, Guru Suci. Kaisar membungkuk lagi, memahami kalimat terakhir. Dulu, dia pasti dianggap manusia dari sudut pandang tertentu. Pada saat itu, gagak hitam tidak dapat menghapus Ming kuno sepenuhnya karena garis keturunannya terlalu kuat. Bahkan versi yang tidak murni pun dapat meningkatkan kekuatan dan potensi budidaya seseorang. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mampu menahan godaan ini. Orang-orang mencoba mengembalikan ras atau metode budidayanya. Hal ini membuat Dark Crow tidak punya pilihan selain membasminya lagi dan lagi melalui mengirimkan besar-besaran. Karena keturunannya yang lemah, ia memperoleh tingkat bakat yang luar biasa. Meskipun Li Qiye tidak membunuh kaisar, dia menentang kenaikannya. Meskipun demikian, nenek moyang Soaring Immortal cukup mendukungnya untuk mencapai tahta. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Li Qiye memilih untuk menonton daripada ikut campur meskipun memiliki pasukan yang mampu menjelajahi Soaring Immortal. Selanjutnya, Kaisar bersumpah untuk tidak pernah berjalan di jalur Ming kuno. Dia melaksanakan janjinya dengan mengupas darahnya sendiri. Dia mempertahankan sikap dan pandangan hati-hati setelah naik agar dirinya dan orang lain tahu bahwa dia adalah manusia, bukan Ming kuno. Generasi muda akan melampaui kita. Pedang Dao yang cukup dingin dan sepi. Aku memiliki keinginan untuk bertarung sekarang setelah melihat saingannya, maukah kamu menghiburku, Kaisar Pedang? Penonton langsung heboh. Kaisar Pedang tentu saja cukup berbakat, inilah mengapa dia bisa membuat organisasinya sendiri. Sementara itu, Kaisar Abadi Renxian sudah lama terkenal dengan Dao pedangnya bahkan sebelum Kaisar Pedang melakukan debutnya. Meskipun semua orang datang ke akademi kali ini, menyaksikan dua kaisar tertinggi berduel dengan pedang mereka jelas merupakan tontonan yang cemerlang, sebuah pesta visual. Jangan terburu-buru sekarang,
mengapa merusak pesta menyenangkan dengan begitu banyak kaisar di sini? Li Qiye yang tersenyum menginterupsi suasana tegang antara Ren Xian dan Sword. Dia menarik perhatian semua orang, terutama para kaisar tertinggi yang mengawasi setiap gerakannya. Ini adalah seseorang yang telah membunuh kaisar sebelumnya, jadi tentu saja, sorotan di sekelilingnya. Karakter utamanya adalah aku malam ini. Bahkan Kaisar Agung yang terdiri dari 12 orang sebaiknya bermain bagus saat ini. Li Qiye menegaskan. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan melirik ke arah mendalam dan dunia. Mengenai Ye, dia secara alami berada di akademi dan pihak Li Qiye. Namun, mendalam dan dunia tidak merespons. Dia menatap mereka berdua dan tersenyum, kalian berdua akan terus tinggal di sarangmu atau keluar dan bertarung. Dunia tetap tenang di singgasananya yang berbatu, saya secara alami akan terbentuk ketika waktunya tepat. Saya sudah tua sekarang, saya bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu selalu cerdik. Bagaimana kabarmu, mendalam? Jika Anda ingin bertarung, datanglah. Jika tidak, maka keluarlah. Berhenti mengintip ke sana, aku bukan gadis cantik yang sedang mandi. Li Qiye menggenggam tangan dan tertawa keras sebelum melihat ke cermin. Guru suci, kamu lucu sekali. Saya sudah lama tidak bertarung sehingga tulang dan teknik saya kaku. Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukannya, benua 13 hanya mengharuskan Anda dan Kaisar Dunia untuk mengemudikannya. Kakak Yiye, apakah aku salah? Kita punya waktu luang sekarang, bagaimana kalau bertanding denganku? Saya baru-baru ini menemukan permainan baru yang dapat digunakan untuk semua situasi. Semua orang mendengarkan dengan napas tertahan. Keluarnya mendalam yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Meskipun demikian, dia ingin membawa Raja Abadi Yiye pergi bersamanya. Bagaimana aku bisa menolak ajakanmu? Kita akan melihat siapa yang memiliki gerakan terbaik. Sang Raja menjawab dengan tegas. Baiklah, aku akan menyeduh tehnya dan menunggu. Mendalam tersenyum lalu berkata kepada Kaisar Dunia, saudaraku, masa depan terserah padamu. Aku hanyalah seorang pejalan kaki yang menganggur. Oleh karena itu, cermin itu runtuh dan kaisar yang mendalam menghilang. Satu ledakan lagi terjadi dengan kekuatan yang menyebabkan seluruh 13 benua berguncang. Bahkan dunia kuno pun bisa merasakan ini. Aura Raja Abadi yang tak terbatas di seluruh dunia. Raja Abadi Yiye telah terbentuk. Di daratan, banyak yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia kuno. Namun, aura Raja Agung ini memaksa mereka bertekuk lutut. Tidak ada yang mengerti mengapa Raja tiba-tiba keluar. Tentu saja mereka tidak tahu dia akan bertemu Kaisar yang mendalam. Meski hanya pertandingan catur, namun ini juga bisa menjadi penentu masa depan dunia karena levelnya yang hebat. Dunia kuno sedikit tenang. Seri ini berakhir karena para peramal telah kehilangan mendalam dan Akademi Yiye. Faktanya, mereka yang tidak benar-benar mengetahui identitas Li Qiye merasa bahwa Raja adalah pendukung akademi terbesar. Akibatnya, permasalahan menjadi lebih buruk bagi akademi. Baiklah, kesenangannya berkurang setelah mereka berdua pergi, tapi ini masih pesta, kan, kakek Qian? Li Qiye tersenyum dan berkata, memang benar, tapi orang harus mengandalkan keterampilan mereka jika ingin makan. Kata Kaisar Dunia. 100 ras kami akan mengalahkan 3 ras Anda karena pelanggaran hari ini. Di masa depan, kami akan memobilisasi dan meratakan pengadilan surgawi Anda. Kaisar Abadi Tunri menyatakan dengan keras. Bagus. Kaisar Abadi Tunri, peringatan istana kita itu diintimidasi. Kaisar Pedang. Kaisar Abadi tertawa menanggapinya, itu juga tidak terlalu kuat. Dulu saat perburuan Kaisar, Permaisuri Hongtian mengejar pemimpin istanamu, Kaisar Langit Solidaritas, di seluruh 13 benua. Pada akhirnya, dia tetap membunuh di dalam istanamu. Jika Guru Suci memberi perintah, kami Kaisar Abadi dari 9 dunia pasti akan kembali. Kaisar Agung yang hadir meringis setelah mendengar ini. Sayangnya, mereka tidak menyangkal keaslian cerita ini. Itu adalah momen yang diarahkan ke pengadilan. Saat itu, Kaisar Abadi ini sangat kejam. Bahkan salah satu Kaisar Agung terkuat dan pemimpin istana mereka, Solidaritas, harus berjuang untuk hidupnya melawan Permaisuri Hongtian. Dia berhasil kembali ke pengadilan tetapi dia tetap saja membunuh di pintu masuk. Ingatlah bahwa Solidaritas memiliki 11 keinginan di atas garis keturunan surga abadi, otoritas.
Dia adalah salah satu pendiri istana yang terkemuka dan tentu saja menjadikannya makmur. Mungkin dia bukan yang terkuat di antara mereka semua, tapi pengaruhnya tidak menimbulkan keraguan. Jika bukan karena kaisar dunia yang memegang benteng dan lebih banyak kaisar agung dari ras dewa dan iblis yang bergabung, kaisar abadi ini akan membantai lebih banyak lagi. Kekuatan tak terhentikan yang dipimpin oleh Gagak Hitam memaksa ras ketiga untuk menandatangani perjanjian yang melepaskan kendali yang dimiliki ras ketiga terhadap 100 ras kebebasan sejati. Oleh karena itu, para anggota dari 3 ras menyoroti Kaisar Abadi Tunri karena mengungkit sejarah yang mengarahkan ini lagi. Mereka pernah menjadi penguasa 13 benua tetapi kehilangan kendali karena perburuan kaisar. Tidak berjanji, Tunri adalah salah satu partisipan dalam perang ini jadi dia masih tetap galak meskipun banyak mata mengingatkannya, kalau begitu, ayo kita berangkat lagi, kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang setelah penyembuhan bertahun-tahun. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kita lihat saja siapa yang terakhir tersenyum. Dragon Spear membalas. Pengadilan surgawi juga memiliki kaisar dari ras iblis dan dewa. Tentu saja, para penghuni surga masih memiliki mayoritas. Kita juga harus membersihkan ratusan ras tanpa ampun, ras yang berani menyerang tempat lahirnya peradaban kita. Kaisar Abadi Mutian menambahkan. Saya setuju. Kaisar Abadi Rensian mengangguk dan memasang kilatan mematikan, mereka yang berani membuat rencana melawan Akademi pantas mati, begitu pula dengan klan dan sekte mereka. Kelompok Frisky Immortal Monarch baru saja menjadi sasarannya. Para anggota Akademi menyoroti ke-14 raja ini karena perbuatan berbahaya mereka. Rensian, kalian kaisar abadi dari 9 dunia tidak berbicara mewakili 100 ras. Ada banyak raja, jadi menurut Anda mengapa kelompok Anda memegang kendali? Pada akhirnya, kaisar abadi masih merupakan orang luar di 13 benua, kami adalah penguasa sejati dari 100 ras. Frisky Immortal Monarch berkata dengan dingin. Tampaknya pada awalnya, Frisky dan sektenya memiliki rasa permusuhan terhadap Kaisar Abadi, tidak ada yang tahu alasannya. Saya pikir beberapa dari Anda para raja juga dapat bergabung dengan pengadilan surgawi kami akan menerima Anda. Pedang Kaisar tertawa dan berkata, kelompok Frisky tentu saja tidak menjawab undangan SWOT. Menyergap akademi hanyalah konflik internal antara ratusan ras untuk mendapatkan harta karun. Memang benar tapi tetap sesuai dengan aturan dunia ini. Namun jika mereka bergabung dengan dunia langit, maka mereka akan menjadi pengkhianat sejati bagi 100 ras. Keturunan mereka akan selamanya hidup dalam keburukan sehingga mereka tidak bisa berbuat sejauh itu. Bahkan jika Kaisar Abadi tidak mewakili 100 ras, kelompokmu juga tidak. Live Pitch Immortal Monarch berkata, 100 ras kami dipermalukan karena memiliki anggota seperti Anda, menghidupkan akademi Anda sendiri. Oh, kalau begitu, pemimpinnya adalah Gunung Bambu Misterius dan gudang kuno Anda. Frisky mengabaikan masalah akademi dan berkata, tidak perlu saling menuduh apapun di dunia anjing makan anjing ini. Pemenang akan mengambil semuanya sementara yang kalah mendapatkan hak istimewa kematian. Dunia kita kejam dan tidak ada seorang pun yang dapat berbicara mewakili. 100 ras, tidak kaisar abadi, gudang kuno, atau bambu misterius. Saya bisa mewakili 100 ras. Li Qiye memotongnya dengan dingin, di 9 dunia dan 13 benua, jika seseorang harus bertanya tentang cabang ortodoks untuk ras kita, maka jawabanku adalah surgawi. Oleh karena itu, dia menatap dingin ke semua kaisar di sini. Semua orang menahan napas tanpa membalas karena keyakinan dalam suaranya. Faktanya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, akademi tersebut memang merupakan kandidat yang tepat untuk dianggap sebagai cabang utama dari 100 ras. Itu telah mendidik banyak makhluk kuat, beberapa dari mereka bahkan meninggalkan warisannya di akademi. Lebih penting lagi, ini pada dasarnya adalah sebuah institusi pendidikan, tidak seperti garis keturunan dan klan lainnya. Ia tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan dan politik, ini menjadikannya istimewa dan netral dalam 100 balapan. Selama jutaan tahun, mereka hanya fokus menghasilkan talenta, bukan menguasai dunia atau mencuri sumber daya. Ini memang jawaban yang ada di benak setiap orang. Jika akademi tidak berani mengklaim tempat ini, tidak ada sekte lain yang berani melakukannya. Surga adalah tempat lahir dan landasan dari 100 ras.
Bunuh semua orang yang berani bersekongkol melawannya karena mereka adalah musuh dari 100 ras, tidak peduli siapa mereka. Li Qiye menyatakan, pernyataan ini tidak dapat disampaikan bahkan oleh seorang kaisar dengan 12 wasiat. Selain itu, hanya ada satu dari mereka di antara 100 ras, Yi Ye, dan dia pasti berada di pihak akademi. Sebelum pertempuran besar, dia telah menjelaskannya kepada semua orang dan memulihkan status akademi. Bahkan Kaisar Dunia hanya duduk di sana dan menonton. Tentu saja, dia mengira ini adalah masalah internal dari ratusan ras. Hancurkan kekacauan internal sebelum menangani ancaman eksternal. Saatnya membunuh para pengkhianat. Li Qiye memerintahkan sambil menatap Frisky Immortal Monarch. Bahkan seorang kaisar dengan 11 wasiat seperti dirinya merasa tercekik dan mundur satu langkah. Tampaknya olah pria itu telah mengumumkan hukuman matinya. Guru suci, bahkan kamu tidak bisa menjadi penengah hidup dan mati. Meski begitu, dia tidak akan mundur begitu saja dan menarik napas dalam-dalam. Frisky, sepertinya 100 ras tidak menganggapmu sebagai bagian dari kelompok mereka, belum terlambat untuk bekerja sama dengan kami sekarang atau jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sanggah saja akademi dan taklukkan mereka semua, maka kamu akan menjadi cabang ortodoks. Kaisar Pedang tersenyum dan berkata, Frisky sedikit mengangkat isinya setelah mendengar ini tanpa terlalu ekspresif. Tentu saja, dia juga berbagi pemikiran ini. Ini memang permintaan yang menggiurkan. Jika dia membantai Li Qiye dan Kaisar Abadi yang hadir di atas akademi, maka satu pertempuran akan mengubah politik benua dan nasib 100 ras. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan sekte tersebut memiliki status yang tidak dapat dicapai dalam arogansi. Akademi tidak akan ada lagi setelahnya, sama dengan bambu misterius dan repositori kuno. Sudah waktunya bagi Frisky untuk menyalakannya. Ditambah lagi, itu relatif aman karena ras ketiga saat ini juga membutuhkan sekutu yang kuat seperti mereka, yang dapat mengendalikan ratusan ras lainnya. Ini adalah pemikiran yang berani karena adanya permusuhan antara kedua belah pihak. Raja Abadi biasanya bersatu melawan 3 ras, tetapi bagaimana jika bekerja dengan mereka berarti meningkatkan status seseorang? Frisky memandang Kaisar Dunia. Dia adalah faktor penentu bagi pihak itu saat ini jadi kata-kata darinya lebih berarti daripada orang lain. 100 ras memang cabang membutuhkan ortodoks. Biarkan para pemenang menulis sejarah. Kaisar Dunia dengan tenang mengungkapkan pendapatnya. Frisky sangat bersemangat dan terengah-engah. Jika mereka menang, akademi akan berubah menjadi abu dan mereka akan menjadi penguasa de facto dari 100 ras. Ditambah lagi, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia kuno ini? Tentu saja bukan penduduk dari 13 benua. Mereka bisa membuatnya berada di sisi kebenaran. Terlebih lagi, Kaisar Dunia telah bertarung melawan Gagak Hitam selama ini. Dialah satu-satunya yang bisa menangani orang ini dan menghentikan pelarian diri kali ini. Hanya membayangkan masa depan dengan dia memerintah 100 ras seperti kelompok Kaisar Dunia dengan surga membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kakek tua, kamu cukup pandai meracuni orang. Beberapa kalimat saja sudah cukup untuk menggoda para raja ini. Itu sebabnya kamu adalah pemimpin surga. Li Qiye tertawa dan berkata, itu bukan racun jika itu kebenarannya. Kaisar Dunia berbicara, dengan jelas membuat janji dengan para raja yang ragu-ragu. Hah? Sepertinya ada pengkhianat sejati yang ingin mengandalkan 3 ras. Saya sangat terkejut melihat bagaimana orang-orang ini menjadi raja. Suatu pelanggaran terhadap orang bijak yang memperdagangkan darah mereka demi kesejahteraan semua orang. Mulai sekarang, Frisky dan Rumination akan dihapuskan dari arogansi. Kaisar Abadi Rensian siap membunuh, pedangnya mengeluarkan rasa haus darah yang mengerikan. Frisky, baik untuk alasan pribadi maupun alasan lainnya, aku harus mengambil keputusanmu. Kaisar Abadi Mutian menunjuk ke arah raja. Frisky juga seorang master jadi dia bersinar dengan nada menghina dan tertawa keras, Mutian, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku tidak takut padamu. Ayo pergi, saatnya bertarung. Oblivion dan Kaisar Agung lainnya di klannya menantang Kaisar Abadi Tunri. Tunri, sayang sekali kamu berhasil selamat dari perburuan Kaisar. Mari kita ubah hal itu hari ini. Dragon Spear dan 5 rekannya mengelilingi Tunri. Dao berani, mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam hal pedang, generasi muda atau tua.
Kaisar Pedang dengan bangga menantang Kaisar Abadi Renxian. Benar, ini saatnya pertarungan. Dewa Perang 100 Tangan juga tidak mundur. Suasana semakin intensif dengan tergesa-gesa. Semua kaisar menemukan sasarannya. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang menantang Li Qiye. Menurut mereka yang terbaik adalah menyerahkan orang ini kepada Kaisar Dunia. Semuanya, dengarkan aku. Senyuman santai Li Qiye meredakan ketegangan. Ini adalah keberadaan abadi jadi dia menarik perhatian semua orang. Bahkan seseorang yang sombong seperti Sword masih menoleh. Li Qiye mewakili lengan bajunya pada Kaisar Abadi, Renxian, Tunri, saya sangat senang melihat kalian di sini. Kembalilah dari mana kamu datang, serahkan ini padaku. Bersambung.